Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Saya Nurdin, calon guru penggerak angkatan 10, utusan SD Negeri 067978 Medan tahun 2024, yang didampingi pembimbing fasilitator Ibu Tiarna Samosir dan pengajar praktek Ibu Dewi Agustina Lubis. Pada kesempatan ini, izinkan saya ingin menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Koneksi antar materi modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapat sebelumnya. Perintah penugasan 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti pembelajaran dalam modul ini. Simpulan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Simpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah individu yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Implementasi. Di kelas, guru memanfaatkan teknologi seperti tablet dan proyektor untuk pembelajaran interaktif, meningkatkan keterampilan digital murid melalui proyek berbasis aplikasi pendidikan. Kemudian sekolah. Perpustakaan dikelola sebagai pusat sumber belajar dengan memperbarui koleksi dan menyediakan ruang untuk kegiatan literasi seperti klub membaca dan diskusi. Selanjutnya masyarakat. Sekolah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk program edukasi praktis seperti kegiatan lapangan di kebun atau pelatihan dari profesional lokal, memperkuat koneksi antara sekolah dan masyarakat. Hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran. Hubungan pengelolaan sumber daya dan kualitas pembelajaran. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid dengan menyediakan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas yang nyaman, alat peraga yang relevan, dan akses ke teknologi yang memadai. Contohnya dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan perpustakaan murid dapat lebih mudah mengakses informasi dan belajar cara mandiri yang akan meningkatkan hasil belajar mereka.
Koneksi dengan modul-modul lain. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1. 1. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan filosofi KHD yang menekankan pendidikan yang merdeka dan kontekstual dengan memanfaatkan sumber daya lokal pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna bagi murid. 2. Nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.2. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 3. Visi guru penggerak. Modul 1.3. Visi guru penggerak mencakup penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang baik. 4. Budaya positif. Modul 1.4. Pengelolaan sumber daya yang efektif mampu membangun budaya positif di sekolah di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2. 1. Pembelajaran berdiferensi. Modul 2.1. Pengelolaan sumber daya memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensi dengan menyediakan berbagai alat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. 2. Pembelajaran sosial emosional. Modul 2.2. Pemimpin yang bijaksana dalam mengelola sumber daya juga mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pembelajaran emosional murid. 3. Coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.3. Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan pembelajaran. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Modul 3.1. Pengelolaan sumber daya yang baik didasarkan pada keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebijakan untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia. Akhirnya kita membahas refleksi. Refleksi berkaitan dengan sebelum, sesudah, dan perubahan. Berkaitan dengan sebelum mengikuti modul 3.2, saya cenderung melihat sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas dan terpisah dari proses pembelajaran. Kemudian sesudah mempelajari modul ini, saya berubah cara berpikir saya, yaitu saya menyadari bahwa sumber daya di sekitar saya bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung tujuan pembelajaran. Kemudian perubahan. Pemahaman ini membuat saya lebih kreatif dan proaktif dalam merencanakan pembelajaran serta lebih bersemangat dalam mengelola perubahan yang positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Semoga paparan ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.